Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan aplikasi web project pinjam buku. Project ini saya bangun menggunakan framework React dengan build tool Vite agar proses developnya lebih cepat dan ringan. Ini adalah tampilan awal setelah berhasil di generate. Langkah pertama, kita install Tailwind-nya terlebih dahulu. Kita copy dari dokumentasi Tailwind-nya, kita paste di terminal. Mungkin membutuhkan waktu beberapa saat untuk menginstal Tailwind-nya. Selanjutnya kita perlu menyesuaikan sedikit konfigurasi. Kita bisa lihat langsung dari dokumentasi di website Tailwind-nya itu. Yang pertama yang harus kita sesuaikan itu folder file config.js-nya sesuai dengan dokumentasi dari Tailwind. Selanjutnya kita copy juga Tailwind-nya. Kita ubah import CSS-nya. Kita paste di index CSS-nya. Selanjutnya kita coba lihat apakah sudah bekerja Tailwind di project kita. Kita gunakan tampilan sederhana seperti pinjam buku dengan style teks besar dan tebal. Kita simpan dulu, coba lalu kita cek di browser. Siap, stylingnya sudah masuk, berarti Tailwind-nya sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan menginstal setcn untuk mempercepat pembuatan komponen antarmuka. Saya menggunakan setcn. Library ini lumayan fleksibel ya. Membutuhkan sedikit waktu ya. Di sini kita pilih yang natural saja.
prosesnya mungkin akan memakan beberapa saat ya. Sudah selesai. Sekarang kita coba install komponen tombol, karena mungkin komponen tombol pastinya akan digunakan nanti ketika membuat proyek pinjam buku. Selain tombol, mungkin kita juga akan menginstal inputan. Kita tunggu sampai tombol selesai. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita install inputan. Selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi Firebase untuk proyek aplikasi pinjam buku. Langkah pertama, buka konsol Firebase dan klik Create Project. Di sini kita masukkan nama proyeknya, yaitu pinjam buku apps. Setujui persyaratan, lalu klik Continue. Pastikan Google Analytics diaktifkan, klik Continue lagi. Untuk lokasi analisis kita pilih Indonesia agar sesuai dengan target wilayah kita. Setelah itu klik Create Project. Menunggu proses provisioning, tunggu sebentar hingga proses provisioning selesai. Firebase sedang menyiapkan resource yang kita butuhkan. Jika sudah muncul notification your new project is ready, klik Continue untuk masuk ke dashboard project. Nah, di sini kita klik Continue. Selanjutnya kita ke build. Authentication. Klik Get Started. Di tab Sign-in Method kita akan mengaktifkan kedua metode. Pertama, pilih email dan password. Pastikan toggle email password, lalu klik save. Pastikan statusnya sudah enable. Klik next. Create database. Next. Di bagian location ini cukup penting. Ubah dari default menjadi Asia, Jakarta, agar latensi server lebih cepat karena server berada dekat dengan kita. Setelah itu klik next. Start Firestore database. Untuk security rules, karena kita masih dalam tahap pengembangan development, pilih start in test mode,
mode ini mengizinkan proses read atau write tanpa autentikasi yang ketat selama 30 hari ke depan, sehingga memudahkan kita saat coding awal. Klik read dan tunggu proses inisialisasi database selesai. Selanjutnya, registrasi web apps dan install SDK. Kita ke project setting, lanjut ke icon web. Selanjutnya beri nama aplikasi webnya, misalnya CC pinjam buku, lalu klik register apps. Selanjutnya kita perlu menginstal Firebase SDK. Copy seluruh, kalian lalu buka kembali text editor, VS Code. Di dalam folder src, buat folder baru bernama Firebase. Firebase JS. Selanjutnya copy kode configuration tadi ke file Firebase JS. Tempelkan kode configuration. Kode ini berisi API key dan detail project yang memungkinkan aplikasi React kita berkomunikasi dengan layanan Firebase yang baru saja kita buat. Dengan begini, inisialisasi Firebase Authentication dan Firestore Database sudah selesai dan siap digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan autentikasi. Di sini kita sedang berada di form login. Pertama, kita masukkan, ketika kita sudah mempunyai akun, kita langsung masukkan saja akun kita yang sudah pernah kita daftarkan. Nah, ini adalah akun saya yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan. Nah, di sini ketika email dan passwordnya itu benar, maka dia akan langsung, ketika kita klik masuk, dia akan langsung masuk ke menu dashboard. Nah, ketika password ini salah, maka ketika kita klik masuk, dia akan memunculkan pesan bahwa email atau password salah. Nah, lalu ini bukan hanya di password saja, tapi juga di email. Contoh email kita salah, tapi password kita benar, itu tetap sama. Dia akan memunculkan pesan bahwasanya email atau password salah. Nah, contoh kita kasih password yang benar dan emailnya juga benar, lalu kita klik masuk. Nah, dia akan langsung menuju ke halaman dashboard. Nah, dimana kalau password dan emailnya itu benar, dia akan masuk ke Firebase.
dan mengecek apakah email dan passwordnya itu benar. Jika password dan emailnya itu benar, maka dia akan masuk ke halaman dashboard. Dan jika salah satu di antara email dan passwordnya itu ada yang salah, maka Firebase akan menolak atau mengirimkan pesan error seperti tadi. Seperti itu. Nah, di sini dia adalah logikanya. Oke. Sebenarnya logikanya ada di Firebase. Nah, di sini. Ini untuk logikanya. Di mana login email password dia akan masuk ke dalam Firebase untuk dicek dulu terlebih dahulu. Jika benar, dia akan masuk ke tadi dashboard. Nah, di sini juga ada use effect, yaitu jika loading dan user dan is token expired, maka dia akan replace true. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ketika kita sudah login berhasil ke dashboard dan kita keluar, bukan logout ya, kita hapus contoh kita hapus atau kita close websitenya dan kita ingin masuk lagi, maka dia otomatis langsung masuk ke dashboard, tidak perlu login lagi karena di sini logikanya ketika loading dan user itu dan is token itu belum expired, maka dia akan langsung masuk ke halaman dashboard. Seperti itu. Dan untuk logika selanjutnya yaitu di if login, di mana ketika kita logout, maka token yang sebelumnya itu akan terhapus. Karena apa? Karena jika token itu tidak terhapus dan ada email lain masuk, maka itu akan menyebabkan problem seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai authentication ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk memenuhi syarat integrasi API eksternal pada halaman dashboard ini, saya menampilkan random queue yang saya ambil secara real time. Di sini saya menggunakan unsur efek hook aplikasi menentukan request ke endpoint Quetes Livornomo com melalui konfigurasi proxy yang sudah disiapkan. Data JSON yang diterima kemudian diparse dan disimpan ke dalam state untuk ditampilkan di kartu kutipan ini setiap kali halaman dimuat. Lalu masuk ke fitur inti yaitu data logger. Sesuai studi kasus kelompok 3 tentang peminjaman buku, saya telah menyiapkan fungsi penyimpanan data ke Firebase atau ke Firestore. Bisa dilihat pada kode ini, saya menggunakan fungsi add-docs untuk mengirimkan objek data ke koleksi peminjaman. Objek ini memuat 6 field wajib sesuai spesifikasi soal, yaitu judul buku, nama peminjam, tanggal pinjam, durasi, jaminan, dan status. Selain itu, saya juga menyisipkan user ID dari admin yang sedang login serta server timestamp agar riwayat penginputan data tercatat dengan akurat. Sekarang mari kita demokan prosesnya. Di sebelah kiri adalah aplikasi web dan di sebelah kanan adalah data Firestore. Saya akan mencoba menginput data peminjam baru, memasukkan judul buku, nama peminjam, durasi, dan jaminannya.
Perhatikan sisi kanan layar saat saya menekan tombol simpan 3, 2, 1, lalu kita simpan. Bisa dilihat data langsung masuk ke Firestore secara real time tanpa perlu merefresh halaman database. Ini membuktikan bahwa integrasi antara frontend, React, dan backend Firebase telah berjalan dengan sempurna. Baik, di sini untuk mendapatkan Vapid Key dari Firebase Console, yaitu yang pertama kita buka Firebase Console dan pilih proyek Anda. Klik ikon gerigi setting lalu pilih project setting. Masukkan ke tab cloud messaging. Nah, setelah itu gulir ke bawah ke bagian web browse configures. Jika belum ada, klik generate key pair. Lalu salin kode Vapid Key tersebut. Di sini hanya menyimpannya sementara di Notepad untuk digunakan nanti ya. Setelah itu membuat service worker. Di dalam struktur folder proyek, buat yang di proyek yaitu Firebase Messaging sw.js di dalam folder publik. File ini diletakkan di folder publik karena ia bekerja di latar belakang background dan memiliki fungsi yang berbeda dari kode utama di folder stc. Masukkan konfigurasi Firebase Anda di sini. Pastikan konfigurasi ini sama dengan yang ada di file firebase.js. Lalu langkah ketiga itu mengkonfigurasi Firebase Messenger di firebase.js. Impor modul get messaging, get token, dan own message dari library Firebase Messaging. Inisialisasi layanan messaging dengan memanggil get messaging.app. Masukkan Vapid Key yang telah kita salin sebelumnya ke dalam parameter Vapid Key pada fungsi get token. Dan jangan lupa untuk mengekspor. Nah, langkah 4 yaitu implementasi pada komponen UI. Buka file komponen di mana Anda ingin memicu notifikasi, contoh peminjaman .jsx. Import fungsi request notification permission dari file firebase.js. Gunakan SCVert untuk menangani pesan yang masuk saat aplikasi sedang terbuka. Lihat sisi kodenya. Di sini saya hanya menggunakan fungsi request notification permission untuk minta izin notifikasi kepada pengguna. Jika izin diberikan, sistem akan mengambil FCM token yang unik untuk perangkat tersebut. Token inilah yang menjadi alamat tujuan agar Firebase tahu kemana notifikasi harus dikirimkan. Kita juga sudah menyiapkan fungsi toast untuk menunjukkan pesan sukses saat data berhasil disimpan. Nah, sekarang kita masuk ke interface aplikasi. Kita akan coba menambahkan data peminjaman buku baru. Klik tombol catat pinjaman, pilih buku yang diinginkan, misalnya The Psychology of Money. Masukkan nama pinjam dan tentukan tanggal pinjam serta tanggal kembali. Setelah semua data terisi, klik simpan data. Nah, begitu data berhasil disimpan, perhatikan di bagian konsol aplikasi. Kita akan mendapatkan sebuah string panjang. Inilah FCM token perangkat kita. Silahkan copy token ini karena kita akan gunakan untuk pengujian Firebase Console. Langkah selanjutnya, buka Firebase Console dan masuk ke menu messaging, klik create your first campaign, pilih Firebase notification message, lalu klik create. Di sini masukkan judul notifikasi, misalnya data berhasil disimpan.
Lalu masukkan teks notifikasinya, contohnya data peminjaman telah berhasil ditambahkan ke database. Setelah itu klik send text message. Nah, pada jendela yang muncul tempel paste FCM token yang sudah kita salin tadi ke kolom yang tersedia. Klik tanda tambah plus, pastikan token sudah terpilih. Lalu klik tes. Sekarang kita kembali ke aplikasi web kita. Seperti biasa dilihat notifikasi muncul secara real time di bagian atas layar sesuai dengan pesan yang kita buat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Abdul Fatah ingin lanjutkan presentasi tentang project UAS ini. Nah, untuk langkah deployment-nya yaitu di sini kelompok kami menggunakan Vercel. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu jika belum mempunyai GitHub, silahkan daftar terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah memiliki akun GitHub. Nah, kita langsung saja. Jika belum mempunyai project, kalian silahkan membuat project GitHub-nya terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah membuat project tersebut, yaitu yang bernama peminjaman buku. Nah, kita langsung saja di tahap deployment-nya. Kita ke project. Nah, di sini tinggal import saja. Nah, untuk framework preset ini sudah otomatis terisi. Dikarenakan saya menggunakan framework Laravel dan build-nya yaitu Fight. Di sini sudah terisi otomatis oleh GitHub. Lanjut kita ke deployment. Di sini masih loading. Oh iya, jika belum mendaftar ke akun Vercel, silakan daftar terlebih dahulu. Karena jika belum daftar, maka belum bisa untuk mendeploynya. Nah, di sini kita sudah berhasil di deploy. Nah, untuk domainnya itu ini. Baik, di sini kita coba terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu. Nah, kita coba fiturnya. Untuk buku ini kita tambahkan contoh 8, masukkan buku. Nah, untuk fitur peminjaman yaitu tambahkan catatan meminjam, pilih buku. Inputkan tanggal pinjam dan tanggal kembali bukunya, tanggal mengembali buku. Jaminan KTP SIM kita pilih KTP saja. Status ini tidak bisa diubah karena statusnya dipinjam. Data pinjam berhasil. Nah, ini masuk ke list pertama. Jika ingin dikembalikan yaitu tinggal pencet saja ini, lalu kembalikan buku.
dashboardnya. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.